Beberapa hari terakhir, media sosial dibuat riuh. Penyebabnya tak lain adalah kebangkitan satu entitas kuat yang sudah lama tertidur, Manchester United. Sempat ada rasa khawatir kalau MU bakal makin terpuruk pasca ditinggal Ruben Amorim. Namun kekhawatiran itu sirna ketika Michael Carrick membuktikan kelasnya. Dua laga awal jadi pertanda bahwa Carrick mungkin orang yang tepat untuk membangkitkan kembali DNA setan merah. Bahkan sudah banyak fans yang meminta MU mempermanenkan jasanya. Namun dibalik itu ada kutukan yang sampai saat ini masih menghantui. Apakah Carrick berpotensi membawa kutukan tersebut? Starting 11 momen kali ini akan mengulas debut impresif Carrick bersama Manchester United. Di balik debutnya yang menawan, fans MU tetap harus waspada karena mempermanenkan sang pelatih bisa jadi mengaktifkan kutukan lama. Simak videonya dan kita bedah kutukan seperti apa yang dimaksud. Banyak dari kita mungkin sepakat bahwa Michael Carrick adalah salah satu legenda Manchester United yang minim haters. Dahulu perannya begitu vital dalam skuad setan merah. Carrick mungkin tak banyak sorotan, tapi kehadirannya di lini tengah menjadi sesuatu yang tak tergantikan bahkan di era-era sekarang. Dalam situasi kacau pasca pemecatan Ruben Amorim, Carrick datang mengajukan visinya untuk membenahi klub. Ketika itu, Carrick masuk sebagai salah satu kandidat bersama mantan manajer yang dahulu juga pernah jadi bosnya, Ole Gunnar Solskjaer. Secara mengejutkan, Carrick berhasil mengalahkan Ole dalam perebutan kursi kepelatihan MU. Kembalinya sang legenda jelas membuat bahagia oleh banyak fans setan merah. Kendati demikian, fans tidak mau terlalu berharap banyak pada sosok berusia 44 tahun tersebut. Selain karena datang di tengah krisis identitas klub yang belum juga teratasi, secara pengalaman Carrick juga dinilai masih kurang. Harapan fans di awal kedatangan Carrick tentu tidak muluk-muluk. Yang terpenting MU bisa tampil lebih baik dari musim-musim sebelumnya. Terlebih Carrick langsung dihadapkan pada laga yang begitu berat. Laga pertamanya sebagai pelatih interim MU musim ini adalah laga melawan Manchester City yang berlanjut dengan laga melawan Arsenal. Debut kedua Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United tentu tidak bisa dibilang mudah. Lawan yang dihadapinya adalah dua tim peringkat teratas. Pertama, Carrick dihadapkan pada partai derby Manchester kontra Manchester City. Lalu mereka diharuskan sambangi Emirates Stadium untuk menantang Arsenal, sang pemuncak klasemen. Carrick awalnya diragukan bisa meraih kemenangan. Paling tidak ekspektasi publik terhadap debutnya melawan Pep Guardiola dan Manchester City hanyalah meraih hasil imbang. Namun di luar dugaan, Carrick justru membalikkan ekspektasi tersebut. Mantan gelandang timnas Inggris itu justru berhasil menang 2 gol tanpa balas melawan City. Berlanjut ke laga melawan Arsenal, optimisme fans setan merah sudah mulai memuncak. Berkaca dari hasil laga melawan City, fans melihat laga Arsenal bukan lagi sebagai laga yang menakutkan. Hasilnya benar saja, Carrick membawa pasukannya gondol poin sempurna lewat kemenangan 2-3 di markas The Gunners. Untuk kesekian kalinya, gaung King is back kembali terdengar. Kehadiran Carrick dirasa telah membangkitkan kembali sang raksasa yang sempat tertidur. MU kini duduk di urutan keempat klasemen sementara atau persis di posisi paling bawah zona UCL. Dari dua kemenangan awal, harapan fans MU melihat kebangkitan timnya kembali naik ke permukaan. Dua kemenangan di dua laga perdana Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United tentu saja membuat fans larut dalam euforia. Awalnya mereka masih ragu dan mengira bahwa Carrick datang cuma untuk menstabilkan kondisi tim pasca kepergian Amorim. Namun dua kemenangan ini membuat narasi sedikit bergeser ke arah lain. Dari awal, manajemen MU hanya mempersiapkan Carrick sebagai pelatih interim alias sementara. Itu artinya ada kemungkinan posisi mantan pelatih Middlesbrough itu tergeser apabila MU sudah menemukan pelatih permanen.
Fans tahu akan hal itu. Tapi setelah melihat bagaimana debut Carrick, mulai banyak seruan muncul meminta Carrick dipermanenkan. Secara profil, Carrick memang layak disebut sebagai salah satu sosok paling tepat untuk menangani Manchester United. Bayangkan, sejak kepergian Sir Alex Ferguson, United telah bergonta-ganti pelatih sebanyak 10 kali. Namun tidak ada pelatih yang bisa benar-benar membawa United dekat dengan trofi. Secara garis besar, boleh dibilang MU belum bisa move on dari sosok Sir Alex Ferguson. Padahal apabila dihitung sampai dengan 2026, manajer legendaris Setan Merah itu sudah meninggalkan jabatannya 13 tahun silam. Kegagalan para pelatih pengganti Fergie boleh dibilang punya satu benang merah, yaitu ketiadaan DNA Setan Merah. Carrick seolah membawa kembali DNA yang lama hilang itu. Permainan direct serta pressing agresif yang ia terapkan menjadi ciri khas dan karakter United era Fergie. United era itu adalah United yang lapar dan tak pernah puas kecuali berhasil menang. DNA ini berhasil ditanam Carrick sehingga banyak fans merasa ia layak dipermanenkan. Dua laga debut Michael Carrick telah menciptakan euforia luar biasa di kalangan fans Manchester United. Ini tentu merupakan hal yang wajar mengingat MU sudah terpuruk sekian lama. Apalagi di musim 2024-2025 mereka hanya bisa finish di urutan ke-15. Setelah sekian lama menderita, ini adalah luapan kegembiraan para fans Setan Merah. Secara permainan tak bisa dipungkiri bahwa Carrick telah berhasil menyuntikkan kembali DNA Manchester United yang sudah lama hilang. Ia tahu caranya memanfaatkan para pemainnya sembari mendoktrin mereka bagaimana caranya menghormati seragam kebesaran United. Tapi di sisi lain, mempermanenkannya juga bisa mengaktifkan kutukan lama. Setiap pelatih punya yang namanya periode bulan madu. Biasanya di awal-awal penampilan tim besutan pelatih baru ini sedang ganas-ganasnya. Khusus di MU, periode semacam ini sudah sering terjadi. Bicara soal Carrick, kasusnya boleh dibilang mirip dengan yang terjadi pada Desember 2018. Sudah bisa ditebak siapa sosok yang datang ke MU ketika itu? Ya, Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer ditunjuk menjadi pelatih interim menggantikan Jose Mourinho ketika itu. Keraguan sempat muncul dari banyak pihak, mengingat minimnya pengalaman sang pelatih. Namun yang terjadi, periode interim Ole justru berakhir luar biasa. 19 pertandingan dimainkan Ole sebagai juru taktik sementara Setan Merah. Statistiknya lebih mengerikan dari Carrick, menang 14 kali, di mana 8 diantaranya ia dapat di 8 laga awal secara beruntun. Performa Ole saat itu berhasil meyakinkan manajemen untuk mempermanenkan jasanya. Memang setelah dipermanenkan, Ole berhasil membawa MU finish di urutan ketiga. Tapi setelahnya performa Setan Merah kian merosot. Ole mengakhiri jabatannya dengan performa menyedihkan, cuma menang sekali di 5 laga terakhir. Termasuk di bantai Liverpool 0-5 serta Watford 4-1 pada November 2021. Fans MU tentu masih ingat bagaimana periode impresif Ole ketika pertama kali menjabat. Tapi mereka juga tentu mengingat bagaimana periode impresif itu runtuh ketika sang manajer mendapat kontrak permanen. Pola awal Carrick ini sangat mirip dengan Ole, sehingga meski ia layak dipermanenkan, kutukan tetap menghantui dan tak bisa dilupakan. Memang dapat dimaklumi mengapa banyak fans MU langsung berharap Michael Carrick dipermanenkan sebagai pelatih. Sudah sekian lama mereka cengah dengan pergantian masif di kursi kepelatihan. Mereka kini sudah menemukan sosok yang tampaknya bisa mewakili fans sekaligus mengerti betul DNA United warisan Ferguson. Namun menilai performa seorang pelatih hanya dari 2 pertandingan awal tentu bukan sesuatu yang ideal. Memang 2 tim yang ditaklukkan Carrick adalah 2 tim terkuat Inggris saat ini jika mengacu tabel klasemen. Carrick juga masih belum terkalahkan selama menjadi pelatih. Namun begitu, MU perlu melihat kembali catatan masa lalu. Kutukan yang menghampiri Ole Gunnar Solskjaer sekitar 4 tahun yang lalu mungkin cuma sebuah kebetulan. Manajemen juga tak bisa menjadikan kutukan itu sebagai patokan menentukan nasib Carrick dipermanenkan atau tidak.
Namun, satu hal yang perlu dilakukan fans MU sekarang harusnya adalah nikmati dulu periode honeymoon Carrick. Masih ada 15 laga tersisa untuk dimainkan. Dan di akhir 15 laga itu barulah Carrick bisa mendapat penilaian. Carrick sendiri juga tak mau terlalu larut dalam euforia yang ia ciptakan dari 2 laga awal. Sang mantan gelandang setan merah tahu tugasnya di Old Trafford saat ini cuma berstatus sementara. Anda harus memanfaatkannya, emosinya, energinya, dan kepercayaan dirinya. Tapi kita tak boleh melihat terlalu jauh. Itu bisa membuat Anda tergigit oleh diri sendiri. Saya di sini untuk melakukan tugas saya. Ya, itu 2 hasil yang luar biasa. Tapi kami akan selalu berusaha rendah hati, kami tak mau terbawa suasana. Ujar Carrick kepada BBC. Secara bakat, Michael Carrick memang menjanjikan. Tapi menjanjikan saja tentu belum cukup untuk membuat posisinya layak dipermanenkan. Apalagi ini baru 2 pertandingan. Jalan masih panjang buat sang pelatih muda. Tapi apabila performa di 2 laga awal ini bisa bertahan sampai akhir, bukan tak mungkin ia akan mendapat kontrak permanen. Itulah dia Football Lovers, bahasan mengenai Michael Carrick yang berhasil membawa euforia luar biasa buat para fans MU. Tapi tetap dihantui kutukan masa lalu. Kalau menurut kalian sendiri, layakkah Carrick dipermanenkan? Tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, like kalau kalian suka videonya, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Supaya nggak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.